Perkenalkan, nama saya Eva Yuliana dengan NIM 210602502070. Nama saya Resi Sanata Rusdi dengan NIM 210605502059. Saya Impiania Ramli dengan NIM 210605502085. Atia Syafura Syafri dengan NIM 210605502065. Hashim dengan NIM 210605502075. Saya Fadil Sakinah Putria dengan NIM 21065010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah kami dapat menyelesaikan tugas dari mata kuliah Administrasi Perpajakan dan Retribusi yang membahas mengenai pajak daerah tingkat provinsi. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak daerah di tingkat provinsi dan pajak daerah di tingkat kabupaten. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah tersebut atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Adapun ciri-ciri yang membedakan antara pajak daerah dan pajak pusat yaitu ciri yang pertama, pajak daerah hanya bisa dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Ciri yang kedua, pajak daerah digunakan untuk urusan pengeluaran untuk pembangunan pemerintah daerah. Dan ciri yang ketiga atau yang terakhir adalah pajak daerah dibuat berdasarkan peraturan daerah atau undang-undang yang dimana cara pemungutnya bisa secara dipaksakan. Jenis pajak provinsi terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas penguasaan dan kepemilikan kendaraan, di mana yang termaksud dalam kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat. Yang kedua adalah bea balik nama kendaraan atau BBNKB. BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan yang dimana itu terjadi akibat adanya kesepakatan antara sepihak atau dua pihak atau terjadinya tukar-menukar, jual beli, hibah ataupun warisan. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak atas pungutan bahan bakar kendaraan bermotor yaitu semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Air permukaan. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Yang dimaksud dengan air permukaan adalah jenis air yang ada pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik berupa di laut maupun di darat. Yang kelima ada pajak rokok. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat tetapi menjadi wewenang pemerintah daerah tingkat 1 atau provinsi. Objek pajak dari pajak rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Maka bayar pajak motor. Oh ya, kita lengkapi dulu berkasta berupa KTP, STNK, dan BPKB. Sudah ada. Oh iya, sudah ada. Saya daftar dulu di, Iya. Ibu silakan diminum dulu. Terima kasih. Atas nama Ibu Salsa. Ibu, pembayaran pajak tas sebesar 165.000. Iya, uangnya sudah pas ya. Baik Bu, sekarang itu tersedia pembayaran pajak melalui online Bu.
Namanya itu Signal atau Samsat Digital Nasional yang dapat kita akses di HPTA. Jadi itu sangat mempermudahkan Ibu dalam pembayaran pajak. Jadi tidak perlu makin repot-repot datang ke Samsatnya langsung. Baru ketahui juga, Bu. Iya, bisa kita akses di HPTA di Play Store, iPhone HPTA di App Store. Iya. Makasih ya, Pak. Iya, terima kasih. Siang, Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? saya mau bayar pajak motor. Oh iya, bisa perlihatkan STNK-nya. Baik, saya cek dulu, Di. Baik, Ibu, jadi total pajak yang dibayar sebesar 500.000. Kok mahal sekali? Iya, Bu, karena terdapat penunggakan pajak selama 2 tahun, Bu. Padahal saya baru beli motor bekas ini tahun lalu. Oh, kemudian itu ada masalah dari pemilik kendaraan sebelumnya yang menunggak bayar pajak, Bu. Jadi bagaimana solusinya, Bu? Solusinya itu kita bisa hubungi kembali ke pemilik kendaraan sebelumnya atau kita sendiri membayar pajaknya, Bu. Kalau begitu saya telepon saja pemilik sebelumnya dulu. Baik, Bu. Halo, saya membeli motor tahun lalu, Bu. Saya ini mau bayar pajak di kantor pajak. Ternyata ada pajak yang tertunggak selama 2 tahun. Oh iya, Bu, karena dari awal itu tidak ada kesepakatan tetap mengenai tunggakan. Jadi harga yang saya jual ke kita lebih murah. Jadi semua saya limpahkan ke kita yang mengenai penunggakan. Oh iya, Bu, saya juga salah karena saya tidak membuat kesepakatan dengan kita mengenai hal ini sebelumnya. Oh iya, Pale, Bu. Terima kasih. Nah, itulah tadi materi yang kelompok kami bawakan. Saya sudah Mohon telepon maaf tadi jika pemilik sebelumnya, terdapat jadi banyak saya sepakat kekurangan. sama dia kalau saya akan bayar seluruh tunggakannya Saya, selama 2 tahun. Wassalamualaikum Saya sebut warahmatullahi ulang nominal wabarakatuh. yang dibayar, Bu, sebesar 500.000. Baik, saya diterima. Sudah pas ya? Pembayaran pajaknya sudah lunas. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih. Aturan-aturan pajak daerah. Peraturan daerah tentang pajak sekurang-kurangnya mengatur mengenai yang pertama, nama, objek dan subjek pajak. Yang kedua, dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak. Yang ketiga, wilayah pemungutan. Yang keempat, masa pajak. Yang kelima, penetapan. Yang keenam, tata cara pembayaran dan penagihan pajak. Yang ketujuh, kadaluarsa. Yang kedelapan, sanksi administrasi. Dan yang terakhir, tanggal mulai berlakunya.